Nah, ini selanjutnya kita akan bahas suatu prinsip penting di dalam akuntansi yang namanya eh, prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Nah, di dalam akuntansi ada dua cara pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama adalah yang namanya cash basis, yaitu pendapatan diakui ketika kas diterima. Beban atau biaya diakui ketika kas keluar. Ya, jadi metode yang pertama adalah metode cash basis. Pendapatan diakui pada saat uang diterima. Biaya atau beban diakui pada saat uang keluar. Nah, metode itu tidak seluruhnya dipakai di perusahaan. Memang ada sebagian yang menggunakan basis itu, tapi tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Ya. Jadi ada dasar lain yang disebut dengan accrual basis. Accrual basis. Ini penting sekali. Ya. Accrual basis itu adalah pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya. Oh ya, mungkin kita perlu kita perlu jelaskan dulu apa definisi pendapatan dan apa definisi beban menurut akuntansi. Orang awam sering mendefinisikan pendapatan adalah diterimanya uang. Sedangkan biaya itu didefinisikan keluarnya uang. Pengertian seperti ini tidak digunakan di dalam akuntansi. Jadi tidak digunakan di dalam akuntansi. Jadi akuntansi itu pada dasarnya adalah menganut basis accrual. Tidak menganut cash basis. Memang ada sedikit transaksi yang dicatat atau diakui dengan metode cash basis. Tapi metode yang utama yang digunakan akuntansi adalah accrual basis. Jadi pendapatan itu diakui bukan pada saat diterimanya uang, tapi pada saat apa? Pada saat barang diserahkan kepada konsumen. Kenapa begitu? Karena laporan laba rugi pada dasarnya adalah akan mengukur kinerja perusahaan. Kapan perusahaan berkinerja? Kapan perusahaan dikatakan telah melakukan kinerja? Kalau dia sudah menyerahkan hasil produksinya kepada konsumen. Jadi begitu dia menyerahkan hasil produksinya kepada konsumen, dinikmati oleh konsumen, maka pada saat itulah perusahaan boleh mengakui pendapatan atau penghasilan. Walaupun konsumen itu belum membayar kepada perusahaan. Nah, inilah yang disebut dengan basis accrual dalam pengakuan pendapatan. Mengapa basis ini digunakan? Tadi, karena laporan laba rugi ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi pendapatan atau penghasilan diakui pada saat perusahaan sudah berkinerja. Kapan dia dikatakan berkinerja? Ketika dia menyerahkan barang atau jasanya kepada konsumen. Bukan pada saat konsumen membayar kas kepada perusahaan. Konsumen membayar kas bisa saja pada saat barang diterimanya. Contohnya misalnya di supermarket, itu orang membayar kepada supermarket ketika dia menerima barang dari supermarket. Tapi banyak juga kita misalnya kadang-kadang kita melakukan pembayaran lebih dulu baru barang dikirim. Ya, misalnya ketika kita membeli secara online, itu kita membayar lebih dulu walaupun barang belum kita terima, kita sudah bayar dulu. Nah, jadi perusahaan online ketika dia sudah menerima uang, misalnya tanggal 1 dia menerima uang, tapi barang baru dikirim tanggal 7, maka dia baru boleh mengakui pendapatan pada tanggal 7, bukan pada tanggal 1. Mengapa? Karena kinerja diukur pada saat barang diserahkan kepada konsumen, bukan pada saat konsumen membayar kas kepada perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa jadi si customer membayar di belakang. Jadi dia menerima barangnya dulu, kemudian seminggu kemudian baru dia membayar. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada tiga kemungkinan penjualan. Pertama, metode penjualan pertama adalah yang namanya cash and carry. Jadi barang diserahkan, uang dibayar. Nah, kalau dalam seperti ini, maka
Ketika uang diterima atau ketika yang sama dengan ketika barang diserahkan, pada saat itulah perusahaan mengakui adanya pendapatan. Kemungkinan yang kedua adalah konsumen membayar dulu. Misalnya tanggal 1 konsumen membayar dulu, tanggal 7 perusahaan baru mengirimkan barang. Contohnya dalam transaksi online tadi. Maka kapan perusahaan boleh mengakui penjualan? Tanggal 1 atau tanggal 7? Tanggal 7, yaitu ketika perusahaan sudah menyerahkan barangnya. Bukan ketika dia menerima uangnya. Yang ketiga adalah dalam contoh transaksi perusahaan menjual secara kredit. Jadi kalau perusahaan menjual barang secara kredit, misalnya tanggal 1 dia menyerahkan barangnya, dinikmati oleh konsumennya, baru tanggal 7 konsumen membayar. Kapan perusahaan mengakui penghasilannya? Pada tanggal 1, yaitu pada saat dia menyerahkan barang kepada konsumen sehingga bisa dikonsumsi oleh konsumennya pada tanggal 1. Pada tanggal 1 itulah perusahaan dikatakan sudah berkinerja. Bukan pada tanggal 7 ketika konsumennya membayar. Nah, inilah yang disebut dengan basis accrual dalam pengakuan penghasilan. Nah, yang kemudian bagaimana kalau metode accrual ini diterapkan di biaya? Sama juga. Jadi biaya atau beban itu diakui bukan pada saat kita keluar uang, tapi pada saat kita mengkonsumsi barang. Contoh, misalnya kita menyewa ruangan untuk bulan Januari, misalnya kita menyewa toko, ruangan toko untuk bulan Januari. Kebetulan karena pemiliknya baik, dia bersedia dibayar di belakang. Misalnya dia nanti akan kita bayar pada tanggal 1 Februari. Saya ulangi ya, misalkan kita menyewa toko 1 juta per bulan misalnya. 1 juta per bulan, dan pemilik tokonya bersedia dibayar pada bulan berikutnya. Jadi tanggal 1 Januari sampai 31 Januari kita sudah menikmati jasa toko itu. Kita sudah menggunakan jasa ruangan toko itu. Walaupun kita belum membayar. Maka biaya sewa sebesar 1 juta itu kita akui pada bulan Januari. Walaupun kita baru membayarnya pada tanggal 1 Februari. Inilah yang namanya accrual basis. Jadi biaya diakui pada saat kita mengkonsumsi barang atau jasa, bukan pada saat kita membayarnya. Hal sebaliknya bisa terjadi, misalkan si pemilik toko minta dibayar dulu, baru Anda boleh menggunakan toko saya. Biasanya terjadi seperti ini. Jadi katakanlah misalnya tanggal 27 Desember misalnya tahun lalu, tahun sebelumnya kita sudah harus bayar 1 juta dulu. Tanggal 27 Desember kita harus bayar dulu 1 juta. Nah, mulai 1 Januari sampai 31 Januari baru kita mengkonsumsi atau memanfaatkan toko itu. Maka biaya 1 juta itu kita akui sebagai biaya Desember atau biaya Januari. Kita akui sebagai biaya Januari. Walaupun kita bayarnya di bulan Desember. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi jasa sewa gedung itu adalah selama bulan Januari. Ini adalah yang dimaksud dengan metode accrual. Metode accrual ini sangat esensial di dalam akuntansi sehingga kita harus pahami betul. Nanti ketika Anda mengerjakan kasus yang nanti kita akan bahas, ingat pada metode accrual ini. Nah, ini ada prinsip juga yang mungkin Anda perlu tahu karena mungkin Anda akan sering dengar kata-kata ini, ya, debit dan kredit atau debit dan kredit. Ini sebetulnya adalah proses pencatatan di dalam proses akuntansi. Ya. Biasanya kalau aset bertambah, itu orang mengatakannya aset di debit. Kalau aset berkurang, orang mengatakan aset di kredit. Sebaliknya, liabilitas. Kalau liabilitas bertambah, itu di kredit. Tapi kalau berkurang, di debit. Ekuitas itu sama dengan liabilitas. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Biaya kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Pendapatan kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Mengapa seperti itu? Sebetulnya arti kata kredit itu adalah di sebelah kanan persamaan. Jadi kita lihat di persamaan ini. Jadi aset kan di sebelah kiri sama dengan.
Liabilitas dan ekuitas itu di sebelah kanan sama dengan. Nah, debit itu artinya adalah di sebelah kiri persamaan. The left side of equation. Kredit itu artinya di sebelah kanan persamaan. The right side of equation. Itu adalah arti kata kredit. Jadi arti kata debit adalah the left side of equation. Arti kata kredit adalah the right side of equation. Nah, aset karena dia berada di sebelah kiri, maka kalau bertambah dia di debit. Liabilitas dan ekuitas karena dia berada di sebelah kanan, kalau bertambah di kredit. Kalau berkurang sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi aset kalau bertambah di debit. Kenapa? Karena aset biasa ditaruh di sebelah kiri persamaan. Dan sebelah kiri persamaan itu disebut sebelah debit. Sehingga aset kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Liabilitas dan ekuitas sebaliknya, karena dia berada di sebelah kanan persamaan dan di sebelah kanan persamaan itu disebut sebelah kredit, kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, kemudian pendapatan dan biaya. Kita tahu tadi bahwa pendapatan itu akan menambah ekuitas, biaya akan mengurangi ekuitas. Kenapa? Karena kan pendapatan dikurangi biaya kan merupakan laba. Laba akan menjadi miliknya pemilik. Jadi menambah ekuitas. Jadi pendapatan akan menambah ekuitas. Padahal kalau ekuitas bertambah kan dikredit. Jadi setiap terjadi pendapatan, orang mengatakannya pendapatan dikredit. Biaya itu kan akan mengurangi ekuitas. Padahal ekuitas kalau berkurang di debit. Maka setiap terjadi biaya, orang mengatakannya biaya di debit. Itu pengertian debit kredit atau arti kata debit kredit. Ya, saya rasa basic knowledge yang tadi saya sampaikan ini merupakan dasar yang nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan case berikut, yaitu case apa namanya tadi, PT Medico. Nah, tadi pagi tentunya Anda sudah mengerjakan kasus PT Medico itu, Anda mungkin sudah mempelajarinya, Anda juga sudah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita akan mulai bagaimana kasus PT Medico ini kita pecahkan dengan 3 alat, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Oke, jadi nanti kita akan mencoba membuat 3 laporan keuangan. Urutannya adalah 1 bikin laporan laba rugi, kemudian yang kedua membuat neraca, yang ketiga adalah membuat laporan arus kas. Kita akan segera mulai membahas PT Medico.